Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irnanda Ivani Pratiwi dengan NIM 2411306044. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pendidikan Islam pada masa penjajahan Jepang. Yang pertama yaitu keadaan secara umum pendidikan Islam. Jadi Jepang menjajah Indonesia hanya waktu 3,5 tahun, namun meninggalkan jejak yang berbeda dengan kolonial Belanda yang meninggalkan jejak berkuasa di Indonesia sekitar 350 tahun. Adapun karakteristik sistem pendidikan Jepang sebagai berikut. Pertama, dihapusnya dualisme pendidikan pada masa Belanda. Pendidikan Belanda mempunyai dua jenis pengajaran, yaitu pendidikan kolonial dan pendidikan bumi putra. Namun diganti dan dihilangkan oleh Jepang hanya satu jenis sekolah rendah yang diadakan seluruh lapisan masyarakat, yaitu sekolah rakyat selama 6 tahun yang dipopulerkan dengan nama Sekolah Nippon Indonesia. 2. Berubahnya tujuan pendidikan. Menyediakan tenaga cuma-cuma atau romusa dan prajurit-prajurit untuk membantu peperangan bagi kepentingan Jepang. 3. Proses pembelajaran diganti kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan pendidikan. Contohnya yaitu dengan mengumpulkan batu dan pasir untuk kepentingan perang, membersihkan bengkel dan asrama, serta setiap pagi wajib mengucapkan sumpah setia ke Kaisar Jepang. Yang keempat, ada pemakaian bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Pendidikan Jepang hanya mengizinkan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pertama dan bahasa Jepang sebagai bahasa kedua dalam komunikasi, tidak terkecuali di dalam pendidikan. Pelarangan penggunaan bahasa-bahasa tersebut terutama terhadap bahasa Belanda yang bertujuan untuk menghilangkan pengaruh penjajah Belanda yang telah sekian lama menjajah Indonesia dari berbagai aspek. Yang kelima, pada masa Jepang sangat memprihatinkan. Pada masa itu, kondisi pendidikan Jepang lebih buruk dari Belanda, terlihat dari sekolah, murid, bahkan guru yang mengajar. Selanjutnya yaitu pendidikan dilatih agar mempunyai semangat perang, yaitu dengan wajib mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada. Selanjutnya masuk di pembahasan kedua, yaitu tujuan penyelenggaraan pendidikan Jepang. Adapun tujuan pendidikan pada zaman Jepang tidaklah hanya memenangkan peperangan secara konkret, yaitu tujuan yang ingin dicapai Jepang adalah dengan menyediakan tenaga cuma-cuma atau romusa dan prajurit-prajurit yang membantu peperangan Jepang. Selanjutnya masuk ke pembahasan ketiga, yaitu kondisi dan permasalahan kelembagaan pendidikan Islam. Semenjak hadirnya Jepang di Indonesia, banyak sekolah-sekolah dan madrasah yang ditutup. Bahkan sekolah dan madrasah itu ditutup sendiri oleh pendiri dan gurunya karena takut pada pemerintah Jepang dan untuk menghindari upacara saikare atau membungkukkan badan ke arah Tokyo. Tidak hanya sekolah yang sampai ditutup, tetapi seluruh perguruan tinggi juga ditutup. Masuk ke bagian yang terakhir, yaitu aspek-aspek positif dalam konteks pendidikan Islam pada masa pendudukan Jepang. Pada masa pendudukan Jepang, sekolah-sekolah telah diseragamkan dan dinegrikan, meskipun sekolah swasta lain seperti Muhammadiyah, Taman Siswa, diizinkan terus berkembang dengan pengaturan dan penyelenggaraan oleh pendudukan Jepang. Yang kedua, di sekolah, pelajar diharuskan mengikuti latihan fisik, latihan kemiliteran, dan indoktrinasi. Namun, bangsa kita dapat menyadari hal itu. Dengan demikian, perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia terus gigih dan termotivasi untuk mewujudkan bangsa yang bebas dari penindasan. Yang terakhir, yaitu penggunaan bahasa Indonesia dalam segala aspek pendidikan memberikan dampak yang positif bagi perkembangan bahasa Indonesia, yaitu penduduk yang tinggal di daerah pedesaan yang sebelumnya tidak mengenal bahasa Indonesia menjadi lebih mengenal bahasa negerinya sendiri. Nah, mungkin itu saja pembahasan singkat dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.